Halo semuanya, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah salah satu ayat yang paling terkenal dan mungkin salah satu yang paling sering disalahpahami dalam Alkitab, Yohanes 10 ayat 10. Yuk kita gali maknanya lebih dalam bersama-sama. Oke, mari kita mulai investigasi kita soal Yohanes 10:10. Ayat ini kan sering banget ya kita dengar, sering dikutip. Tapi, apa kita benar-benar paham apa yang dimaksud di dalamnya? Nah ini dia, ayat yang jadi pusat perhatian kita. Kalau kita baca sekilas, kelihatannya simpel banget ya, kontras antara yang baik dan yang jahat. Tapi seperti yang akan kita lihat nanti, ceritanya jauh lebih dalam dari itu. Biasanya ini ada dua cara orang memahami ayat ini. Yang pertama, ini dilihat sebagai pertarungan antara Yesus dan Iblis, si pencuri. Yang kedua, ini dianggap sebagai janji kemakmuran, hidup yang sukses, sehat, kaya raya. Dua-duanya populer banget. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah pemahaman populer tadi benar-benar cocok dengan apa yang dimaksud oleh penulisnya dulu? Untuk menjawabnya, kita perlu jadi detektif teks nih, mencari petunjuk dari bahasanya, alur ceritanya, dan latar belakang sejarahnya. Yuk, kita mulai. Oke, petunjuk pertama kita datang dari kata-kata aslinya dalam bahasa Yunani. Kadang-kadang, makna yang sebenarnya itu tersembunyi di detail-detail kecil kayak gini loh. Kata pertama, kleptes. Ini bukan sekedar pencuri biasa. Istilah ini tuh spesifik menggambarkan seseorang yang masuk bukan lewat pintu yang sah, tapi menyelinap. Artinya, ini nunjukin ada klaim kekuasaan yang nggak bener atas kawanan domba. Jadi, isunya bukan soal kekuatan, tapi soal penipuan dan kepalsuan. Dan apa yang dilakukan si pencuri ini makin lama makin parah. Dimulai dari mencuri, terus lanjut jadi membuluh atau menyembelih, dan puncaknya adalah menghancurkan sampai luluh lantak. Ini bukan cuma soal kehilangan, tapi pemusnahan total. Pola ini nunjukin ada niat jahat yang sistematis. Nah, sekarang kita lihat lawannya. Apa sih yang Yesus tawarkan? Dia menawarkan Zoe, atau hidup. Dalam Injil Yohanes, kata ini punya makna yang dalam banget. Ini bukan sekedar kita masih bernapas, tapi ini soal ikut serta dalam kehidupan Tuhan sendiri. Sebuah kehidupan yang penuh relasi, penuh makna, dan bisa kita alami sekarang juga. Jadi, apa artinya punya hidup ini dalam segala kelimpahan atau periston? Nah, ini poin yang krusial. Kata ini bukan menunjuk ke banyaknya barang yang kita punya, tapi ke kualitas dari kehidupan Zoe itu sendiri. Ini tentang hidup ilahi yang dialami secara penuh sampai meluap. Fokusnya bergeser dari kuantitas ke kualitas. Petunjuk kita berikutnya mengharuskan kita buat mundur selangkah. Kenapa? Karena nggak ada ayat Alkitab yang berdiri sendiri. Konteks itu segalanya. Jadi, apa sih yang terjadi tepat sebelum Yesus mengucapkan kata-kata ini? Ternyata, kunci buat memecahkan misteri ini ada di pasal sebelumnya, Yohanes pasal 9. Metafora soal gembala dan pencuri ini bukan tiba-tiba muncul gitu aja. Ini adalah komentar langsung atas kejadian yang baru aja terjadi. Gini ceritanya secara singkat. Di Yohanes 9, Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Tapi para pemimpin agama waktu itu bukannya ikut senang, mereka malah curiga. Mereka interogasi orang yang baru sembuh itu, menekan orang tuanya, dan akhirnya karena orang itu bersaksi tentang Yesus, mereka mengusirnya. Mereka keluarkan dia dari komunitas. Nah, di sini nih nyambungnya. Yesus baru aja lihat para gembala Israel, yaitu para pemimpin agama, malah mengambil salah satu domba dan mengusirnya. Jadi pas dia mulai ngomong soal pencuri yang datang untuk menghancurkan, dia itu lagi menunjuk langsung pada kegagalan kepemimpinan yang baru aja dia saksikan. Sekarang petunjuk ketiga. Kita bakal menggali lebih dalam lagi, sampai ke tulisan para nabi di Perjanjian Lama. Soalnya metafora gembala ini punya sejarah yang panjang dan kuat. Ternyata, Yesus nggak menciptakan gambaran ini dari nol. Dia memakai bahasa yang sudah sangat dikenal oleh pendengarnya saat itu, terutama dari kitab Yehezkiel pasal 34. Di sana, Tuhan sendiri mengkritik keras para pemimpin Israel sebagai gembala yang gagal. Coba deh kita lihat perbandingannya. Mirip banget kan? Nabi Yehezkiel mengkritik para gembala karena nggak merawat yang lemah dan sakit. Di Yohanes 9, para pemimpin agama justru menolak penyembuhan. Yehezkiel bilang mereka memerintah dengan kejam. Di Yohanes 9, mereka mengusir orang. Paralelnya jelas banget. Yesus sedang menempatkan konflik di zamannya ke dalam cerita Alkitab yang lebih tua tentang kepemimpinan yang baik dan yang buruk. Oke, dengan semua bukti yang sudah kita kumpulkan, dari bahasa, alur cerita, sampai sejarahnya, sekarang kita siap untuk mengambil kesimpulan. Jadi, apa sih sebenarnya arti Yohanes 10 ayat 10? Pertanyaan besar pertama yang akhirnya bisa kita jawab adalah, berdasarkan semua petunjuk tadi, siapa sebenarnya si pencuri ini? Jawabannya adalah ini.
Dalam konteks utamanya, pencuri di sini bukanlah iblis dalam sebuah pertarungan kosmik, melainkan gambaran dari kepemimpinan agama yang korup. Siapapun yang menggunakan posisi spiritualnya untuk merugikan, bukan menolong, untuk memanfaatkan, bukan melayani. Ini adalah kritik tajam terhadap penyalahgunaan kuasa rohani. Oke, itu tadi soal si pencuri. Sekarang pertanyaan kunci yang kedua. Kalau pencuri ini bukan seperti yang biasa kita pikirkan, lalu bagaimana dengan hadiahnya? Apa sebenarnya hidup berkelimpahan itu? Nah, di sini perbedaannya jadi jelas banget. Pemahaman populer melihat kelimpahan itu dalam bentuk materi. Tapi pemahaman yang sesuai dengan konteks Injil Yohanes, sebut saja pembacaan Yohanes, mendefinisikan kelimpahan secara berbeda. Ini adalah kelimpahan yang bersifat relasional, mengenal suara Sang Gembala, merasa aman dalam pemeliharaannya, punya tujuan hidup. Ini soal kelimpahan jiwa, bukan kelimpahan harta. Dan kalau kita masih ragu, kita tinggal baca ayat selanjutnya aja. Yohanes 10:11 mendefinisikan gembala yang baik sebagai dia yang memberikan nyawanya. Jadi puncak dari kepemimpinan yang baik dan hidup yang berkelimpahan, itu bukan soal mendapatkan, tapi soal memberi. Ini tentang pengorbanan diri, bukan kepuasan diri. Jadi, kita bisa simpulkan seperti ini. Yohanes 10:10 bukanlah sebuah cek kosong untuk kemewahan duniawi. Ini adalah undangan yang mendalam untuk mengalami kualitas hidup yang berbeda, kehidupan yang akarnya adalah hubungan dengan Sang Gembala yang baik. Sebuah kehidupan yang definisinya bukan dari apa yang kita miliki, tapi oleh siapa yang mengenal kita. Dan pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan adalah, kelimpahan seperti apa yang sebenarnya kita cari?